tanpa terkecuali. Hadirin jemaah, saya persilahkan untuk melangkah kembali. Kita mengawali rangkaian acara kita hari ini dengan takbir dan hikmah. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Yuk, kancani ya dipikir ini Mas.
Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara kita malam hari ini akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat penjabat Wali Kota Madiun Bapak Edi Supriyanto SSTP MPSDM beserta Ibu Rika Agustini Edi Supriyanto SH MKM. Yang kami hormati segenap Bupati sewilayah Bogor 1 atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Maidi SH MMPD Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Yang kami hormati Bapak Koko Raya SHMU Wali Kota Madiun periode 2004-2009. Yang kami hormati Ibu Indaraya Ayumiko Saputri STMIB Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024. Yang kami hormati Bapak Gandhi Yuninta SHMU Wakil Wali Kota Madiun periode 2004-2009. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Madiun. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Madiun. Wabil khusus Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman SPD dari Sleman, Yogyakarta. Yang kami hormati pula Asisten Staf Ahli Kepala Perangkat Daerah Kota Madiun, Camat, Direktur BUMD, segenap undangan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam, yang mencurahkan begitu banyak berkah dan rahmat kepada hambanya, sehingga kita bersama dapat hadir bermunajat syukur dalam nuansa penuh makna dan kebahagiaan pada acara Madiun bersolawat dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tanpa pernah padam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kelak di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada bulan Juni 2024 ini kita kembali memiliki agenda besar, yaitu peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-106, yang mana logo, tema, dan rangkaian agendanya sudah resmi dilaunching oleh penjabat Wali Kota Madiun Bapak Edi Supriyanto SSTP MPSDM pada Kamis 6 Juni 2024 kemarin. Kami turut menjadi saksi bagaimana besarnya antusias masyarakat untuk menyambut dan meramaikan perayaan agenda tahunan ini. Tentu dengan harapan kegiatan-kegiatan yang terselenggara mampu mendatangkan massa dan wisatawan, mendongkrak laju perekonomian, dan semakin memperkenalkan potensi wisata yang ada di Kota Madiun. Kota Madiun yang memiliki julukan Kota Pendekar kini semakin bersinar. Namanya sudah mengudara hingga mancanegara. Wisatawan lokal dan asing secara bergantian meluangkan waktunya untuk berkunjung ke kota penuh pesona yang menawarkan keindahan 1000 bunga di siang hari dan sejuta lampu di malam harinya. Ratusan penghargaan, prestasi, hingga rekor muri kian mewarnai usia 106 tahun Kota Madiun.
hasil dari komunikasi baik serta inovasi dan sinergi yang patut kita apresiasi. Dan tentu sebagai bentuk apresiasi serta wujud syukur atas capaian yang telah diraih pada hari ini Jumat 7 Juni 2024 di alun-alun Kota Madiun, kita bersama turut hadir dalam rangka tasyakuran Hari Jadi Kota Madiun ke-106 bertajuk Madiun Bersolawat bersama Gus Miftah Maulana Habibur Rahman SPD dari Sleman, Yogyakarta. Untuk itu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali rangkaian acara akan kita simak bersama sambutan penjabat Wali Kota Madiun yang terhormat Bapak Edi Supriyanto, SSTP MPSDM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berbangga kita bisa dihadiri oleh beliau yang kula hormati Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Di tengah kesibukannya beliau yang luar biasa, beliau sempatkan bisa hadir ketemu dengan jenengan semuanya, warga Kota Madiun yang luar biasa. Ingkang kula hormati juga hari ini hadir Wali Kota Madiun periode 2019-2024 Bapak Dr. Andes Haji Maiki SHMM. Hatur suwun Pak Maiki. Hadir juga Wali Kota Madiun periode 2004-2009 Bapak Toto Raya SHMU. Hatur suwun Pak. Juga hadir hari ini Wakil Wali Kota Madiun periode 2019-2024 Ibu Indah Raya Ayuniko Saputri SEMIB. Hadir juga Wakil Wali Kota periode 2004-2009 Bapak Gandhi Yuninta. Yang saya hormati Danrem 081 Gila Sahajaya Kolonel Infantri Sudiono. Yang saya hormati yang wakili Gubernur Jawa Timur Kepala Patrol 1 Madiun ada yang wakili, Ketua DPRD Kota Madiun Bapak Andi Raya Bagus Miko Saputro SH beserta istri. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kota Madiun, Pak Dandim, Kapolres atau yang wakili, Kajari Pengadilan Tinggi atau yang wakili. Yang saya hormati juga dari Dadenpom, dari Danbrimob, dari Lanut Iswayudi, Bupati Madiun atau yang wakili, Bupati Magetan Ponorogo Ngawi atau yang wakili, Bapak Sekda Kota Madiun, juga PJ Ketua Tim Bergerak PKK Kota Madiun, Ketua Terdakwa Wanita, semua yang hadir pada hari ini, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, juga kepala UPD, kepala semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, bahwa hari ini kita bersolawat, kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh beliau Gus Miftah. Ketepatan nanti tanggal 20 kita merayakan hari ulang tahun Kota Madiun yang ke-106. Ini usia yang cukup dewasa untuk bisa kita lebih matang untuk maju, untuk membangun Kota Madiun. Gus Miftah, hari ini kita bersolawat di depan Monas di Jakarta, maksud saya di Kota Madiun. Karena di sini juga ada ikon 6 negara, jadi tidak usah jauh-jauh ke Eropa ataupun ke Asia, di Kota Madiun cukup bisa kita nikmati semuanya. Ingin kami sampaikan juga, pembangunan Kota Madiun ini terus berlanjut. Semakin lama Bapak Ibu semuanya bisa menikmati, semakin meningkat ekonominya, dan apresiasi dari pemerintah pusat provinsi juga selalu Kota Madiun mendapatkan peringkat pertama ataupun kedua. Itu karena juga semuanya dilaksanakan, kita dukung dari pemerintah, aparat semuanya, juga semua seluruh masyarakat hari ini yang hadir ikut membangun Kota Madiun. Untuk itu
rangkaian hari jadi yang kita launching, yang hari ini kita awali dengan berdoa bersama untuk kemajuan, untuk kerukunan, untuk semuanya, untuk wilayah Kota Madiun tetap aman, nyaman, kondusif, dan sejahtera masyarakatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini adalah momentum yang sangat tepat karena kita bisa hadir dan tetap optimis dalam menempuh atau menjalani kehidupan ini, dan 106 yang kita akan rayakan bersama selama sebulan lebih. Nanti ada rangkaian puluhan kegiatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang nanti hari ini dan semuanya nanti Gus Miftah ini besok tanggal 10 beliau akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan titip pesan Gus, warga Kota Madiun akan diberikan kesehatan semuanya, masyarakatnya sejahtera, sehat fisiknya, sehat rohaninya, dan terutama adalah sehat dompetnya. Kencang itu yang terakhir. Saya kira itu matur suwun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon pencerahan dari Gus Miftah untuk memberikan kita semuanya kepada warga Kota Madiun. Matur suwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merangkai acara malam hari yang penuh makna ini pada acara Madiun Bersolawat peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-106 tahun 2024. Selanjutnya, mari bersama membuka wawasan, memperdalam ilmu agama dengan menyimak tausiah dari Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman SPD dari Sleman, Yogyakarta. Dan berkenan di akhir tausiah, Gus Miftah menutup dengan doa. Kepada beliau kami silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak PJ Wali Kota, Bapak Edi Supriyanto beserta istri, para mantan-mantan wali dan mantan-mantan wakil wali. Di Indonesia ternyata menggunakan istilah mantan itu sudah tidak ada, tapi pejabat periode berapa? Karena bagaimanapun kalau dikatakan mantan itu nggak enak. Makanya kalau Anda punya pasangan kemudian pisah, jangan bilang mantan, tapi bilanglah alumni supaya bisa reuni. Kacak. Bahaya tak. Ada juga Bapak Danrem Kolonel Sugiono yang sebentar lagi akan meninggalkan Madiun untuk mendapatkan tugas berikutnya. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan jenderalnya segera turun. Dan juga jajaran Forkompinda yang saya hormati, panitia penyelenggara 106 tahun Kota Madiun yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya, rahimakumullah.
Alhamdulillah malam hari ini saya tadi berangkat dari Surabaya. Tadi pagi saya ada meeting di Surabaya bersama MS Glow. Kemudian saya khutbah Jumat di Polda Jawa Timur. Lanjut sowan Bapak Ibu Kota Madiun. Saya memahami bahwa perjalanan panjang 106 Kota Madiun. Tadi saya sempat cerita sama Pak pejabat wali kota. 106 itu perjalanan panjang. Dan ternyata kenapa menggunakan bahasa perjalanan? Secara empirik ternyata orang jalan itu lebih bagus dibandingkan lari. Makanya kenapa saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. 106 tahun eksistensi Kota Madiun. Ini bukan usia yang muda, tapi tua. Tapi saya meyakini, walaupun usianya tua, tapi banyak orang menolak tua. Contoh, jane wis tua, tapi jilbabnya warna-warna. Ini bukan karena menolak tua, tapi mergo kemayu. Gus Miftah Lovers. Ada foto saya dan fotonya ibu-ibu. Oh ya tua-tua teman saya. Nah. Foto lama ya Bu. Saya itu kalau ada orang posting di Facebook, diedit cakep-cakep, saya bilang, kamu ngeditnya foto jangan cakep-cakep, jangan putih-putih. Ingat loh, kita teman sekampung. Orang kampung lupamu wireng kok kita sepuluh lagi. Makanya kalau ada orang yang di foto cakep-cakep, saya tersinggung. Kasihan saya yang sudah cakep dikira editan. Nah, ngomong soal pembangunan sebuah wilayah, sebuah daerah. Ini juga malam hari ini Pak Pejabat Wali Kota, acara kita disiarkan BTV dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Acara ngaji di televisi menjadi acara Ahlus Sunnah yang ratingnya paling tinggi di Indonesia. Tepuk tangan untuk BTV. Oh, sampingnya Pak Wali Kota ini Maidi loh. Halo Maidi. Maidi ini keren ya. Maid itu kan pahit. Tapi pahitnya Pak Maidi ini seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Kan? Ya harus tampil beda, makanya yang lain pakai putih, Pak Maidi yuk ireng gini. Ya main ketok. Paling yo main ngalor meneh. Kembali. Pakai Wali Kota kan apa ya? Oh, Mbak Ida Raya itu. Oh, sama pakai hitam. Cie. Sok matching. Bos, sebelah kiri Ini bos, sih foto botol, bos, saya kamera kok bos. gini kayaknya. Ayo Pak Haji, cepet Haji. Oh, tengah betul. Foto, light. Ini bayar foto. Nah, berbicara soal pembangunan sebuah wilayah, saya kemarin di Eropa berkesempatan mengumpulkan seluruh diplomat Eropa di kota London, UK, United Kingdom. Kebetulan 2 hari yang lalu saya pulang dari London. Saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana Allah itu sangat mencintai Indonesia. Di Eropa itu Bapak Ibu, sama-sama negaranya, antara Eropa bagian utara dengan bagian selatan itu ternyata mempunyai karakter yang berbeda. Saya ingin sampaikan kepada jenengan supaya jenengan jadi orang Madiun itu bangga, menjadi orang Indonesia itu bangga. Maka ber-Indonesia itu asik. Contoh, Inggris
itu negara yang ditakdirkan oleh Allah menjadi negara yang kaya. Saking kayanya, mata uang Inggris pound sterling itu dengan nilai tukar tertinggi di dunia, pounds. Kalau ngomong UK, United Kingdom, itu berarti di situ ada Wales, ada Skotlandia, ada England. Inggris itu negara paling kaya di antara yang lainnya. Tapi Allah menciptakan Inggris dengan negara yang begitu kaya, tapi diimbangi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Jadi kalau sudah musim dingin, Pak, itu bisa minus. Dan nggak punya pemandangan yang bagus. Makanya Inggris itu negaranya, mohon maaf, saya kesana tuh bingung. Ini mau lihat apa? Adanya cuma wisata bola. Kebetulan kemarin saya nonton final Piala Champions, Dortmund Madrid. Kebetulan saya fansnya Madrid. Dan alhamdulillah Madrid menang 0-2. Alhamdulillah Pak, menangnya 0-2, bukan 2-0, 0-2. Iya ya. Karena Dortmund dulu baru Madrid 0-2. Paham. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit, kok kamu masih berkelana? Cikirin calonmu juga. Nah, satu posisi dia dibuat kaya oleh Allah, Pak PJ. Tapi di satu sisi ada kekurangan. Bagaimana dengan Eropa bagian lain? Selatan, ada negara seperti Spanyol, seperti Portugal. Saya mau tanya, Spanyol sama Portugal itu negara kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Miskin. Anda itu mengatakan Spanyol kaya karena yang dilihat Real Madrid bisa beli Mbappe 2 triliun. Negaranya miskin, Pak. Spanyol itu miskin. Anda mengatakan Portugal itu kaya kenapa? Karena ada Cristiano Ronaldo. Manusia paling banyak followernya sejagat, hampir 600 juta di Instagram. Tapi luar biasanya apa? Di Spanyol, Portugal itu negaranya miskin. Allah kasih keseimbangan. Alamnya Portugal dan Spanyol itu lebih indah dibandingkan Inggris. Inggris itu wisatanya cuma stadion. Chelsea, Stamford Bridge, MU kalahan, Old Trafford. Ada pendukungnya MU di sini. Pendukungnya MU ini kan, bukan saya. Kalahan tur baperan. Mulai. Saya kira lagi musim sing kalah baperan. Kayak MU. Satu sisi Portugal, Spanyol itu miskin, tapi di satu sisi Allah kasih alam yang indah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Saya bilang, Indonesia ini negaranya kaya, alamnya indah. Dan salah satu bentuk keadilan Allah untuk Indonesia apa? Menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya. Coba Anda bayangkan, kalau Bali itu di dalamnya mayoritas orang Islam yang garis keras. Kira-kira wisatanya Bali itu laku apa enggak, Pak? Contoh, di Kuta itu kan banyak orang sumur, susu dijemur. Makanya kayak polisi, tentara, pemerintah Kota Madiun zaman Pak Medi kalau liburan mesti ke Bali. Salah satunya dalam rangka melihat sumur di pinggir pantai seperti itu. Bali kemudian apa yang terjadi? Maju. Kenapa? Allah takdirkan di dalamnya orang non-Islam. Coba Anda bayangkan kalau Bali itu mayoritas orang Islam yang garis keras. Begitu lihat orang pakai BH, pakai sempak tok, langsung teriak takbir, bubar. Tidak ada yang masuk Bali. Kalau Pak Maidi beda, ketemu saya seperti itu dia tidak teriak takbir tapi traktir. Coba. Maka kemudian saya jadi ingat konsep adil itu apa? Adil itu konsepnya apa? Wada'u syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, blangkon ini manggone ning ndas, ya pantasnya di kepala bukan di kaki. Maka Indonesia itu keren, dibuat Jawa Timur dengan budaya dan kearifan lokalnya. Oh, masyarakatnya seperti itu, dibuat mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ke Jawa Barat mayoritas Islam, tapi dibuat agak keras sedikit. Jawa Timur bahasanya dikenal agak kasar. Ke Barat dikit ketemu Jogja, bahasanya halus persis seperti saya. Ngomong hancur aja. Bagaimana kemudian karakter bangsa ini dibuat oleh Allah? Tidak digeneralisir secara nasional, tapi secara kearifan lokal. Makanya bangsa yang punya banyak kearifan lokal adalah Indonesia. Saya kira sadar dong, Madiun kota karo kabupaten Madiun. Kuwi kira-kira beda apa padha? Madiun kota digawe rada padang titik. Madiun kabupaten rada orang lambune Maiki langsung batin. Yes. Sehingga nyuwun sewu, inilah yang kemudian membuat bangga saya jadi orang Indonesia dengan segala karakternya. Jadi mohon maaf, salah satu bentuk yang paling saya syukuri di Indonesia itu masalah kerukunan. Bandingkan dengan Timur Tengah. Negara Arab itu sebenarnya mereka diuntungkan dengan bahasa yang sama, bangsa yang sama. Bahasanya Arab, bangsanya Arab. Tapi nggak bisa atur, Pak. Terpecah menjadi 32 negara yang disebut dengan Liga Arab. Liga Arab. Contoh bentuk mereka tidak atur. Piala Dunia di Qatar. Arab Saudi ditunjuk menjadi panitia Piala Dunia bersama tuan rumah. Qatar nggak mau, Pak. Karena punya sejarah nggak atur. Ini bangsanya sama, bahasanya sama, terpecah menjadi 32 negara. Bandingkan dengan Indonesia. 17.000 pulau. Ada 1.700 suku bangsa, ada 739 bahasa, ada 6 agama, akur. Betul, Bu? Ini pilihan kita untuk akur atau tidak akur. Anda kan punya pilihan masing-masing. Ono sing Zimbabwe, pink. Aku zizik. Buat Zimbabwe pink. Ngerti di Zoom malah. Jadi karakter orang itu bisa dilihat dari pilihan mana jilbabnya. Pasien jilbabnya itu biasanya kayu. Kalau jilbabnya ungu berarti rondo. Kalau jilbabnya warna-warni seperti ini berarti hatinya berbunga-bunga. Pasien jilbabnya coklat, kita utangnya oke. Berarti apa? Hitam. Ya ngono. Ana drone lewat malah ndak Duson. Kamu wong kota ndelok drone ndak mungkin lah ana drone liwat, kamu santai saja harus perlu senyum ini loh. Men gambarnya dia api malah ndak drone tiba kena cangkemmu ronos. Biasa aja itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kemudian apa? Dari semua perbedaan yang ada dengan pembagian wilayah dan daerah yang berbeda-beda, ternyata menghasilkan kearifan lokal yang berbeda-beda. Contoh yang paling gampang, sama-sama Blangkon. Anda tahu bedanya Blangkon Jogja dengan Blangkon Surakarta? Bedanya di mana? Di sini. Di sini, Pak. Blangkon Solo itu nggak ada jendolnya di belakang. Blangkon Jogja ada mondor, ini namanya mondoran. Makanya ketika saya haji umroh pertama kali tahun 2000 berapa itu, saya menggunakan Blangkon, ditanya sama polisi Arab, mahada, iki opo? Saya bingung, Blangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada Blangkon. Blangkon apa dan bahasa Arabnya apa? Kalau peci itu jelas kolang suatu, al-kolang suatu. Kalau Blangkon kan nggak ada. Ditanya sama dia, mau nggak Blangkon? Blangkon dia apa? Mumet dasku. Akhirnya saya jawab,
Al belangon wa ina urosi wadai ndas. Akhirnya takonnya, wah ada, ini apa? Ada bom, apakah ini bom matamu? Saya jawab, ada mondolan. Akhirnya belangkon saya diminta tangan, istalip saya pinjam belangkonnya, dicium-cium. Yo kecil kok goblok gitu. Aku atau ngambung belangkon gede ya. Sama-sama belangkonnya beda, Pak. Belum lagi kemudian soal perbedaan-perbedaan yang lain. Wes padha-padha Mediune wis umpamane, Medion Ponorogo gitu. Itu saja nggawe sambel pecel. Sambel pecel Ponorogo karo pecel Medion kuwi beda. Beda nggak Bu? Walaupun saya sering ke Medion belas urung tahu dikai sambel karo Maidi urung tahu. Dua kali wali kota ya padha wae belas atau nenek sambel. Saya sih nggak minta, hanya mengingatkan bahwa Maidi belum pernah saya ngasih sambel, itu saja. Ya sekarang nggak usah ngomong sambel pecel. Makanan oleh-oleh Madiun yang terkenal apa? Bluder. Saya ini bluder ini beda pabrik wae. Kuwi kemasane beda, rasane beda. Apa? Empuke beda. Padahal kan suka yang empuk ya. Mudon, sudah mudon ada buah. Dia rasa suwe-suwe itu loh, Cok. Bisa. Terus tentang desa sama aja. Kan gue tadi bukan ya. Kantol. Maksud saya kemudian adalah dari semua perbedaan ini yang kemudian Allah inginkan satu, bahwa adil itu tidak harus sama. Orang kudu padha. Maka kita hari ini mohon maaf sama-sama orang kota Madiun umpama. Apakah keadilan itu berlaku sama orang? Enggak. Ya beda. Saiki padha-padha ning dhuwur panggung. Apa amplope padha? Ya beda. Lah padha justru ora adil gitu. Nah. Adil. Yo santai saja sing nanggung Pemkot Madiun bukan Maidi, bukan. Tapi Pak Maidi mau nambah ya. Ya diterima. Kalau nggak nambah ya kebangetan ya. Pak Maidi langsung asik, PA asisten, tolong disiapkan. Masa wali kota Pak HP-nya melek nih wong. Undang-undangnya kemudian apa? Atas perbedaan yang ada itu, supaya kemudian kita tidak saling ngiri, tidak saling menjelekkan antara satu dan yang lainnya, dibuatlah konsep asas kepatuhan dan kepantasan. Makanya dalam beragama itu asik, sesuatu yang halal tapi tidak pantas, yojo melakukan. Saya ulangi, sesuatu yang pantas dan halal, sesuatu yang halal tetapi orang pantas jangan dilakukan. Boleh tapi nggak pantas, jangan kamu lakukan. Contoh, halal tapi orang pantas, entok tapi orang pantas. Aja melakukan. Contoh, khotbah Jumat nganggo helm. Boleh nggak Bu? Boleh, tapi orang pantas. Orang percaya besok padang rem Jumatan pakai helm. Boleh, tapi nggak pantas. Mau mana? Aurat laki-laki dan perempuan itu ada baina surrati warubati, antara gendut dan mudel. Anda laki-laki Jumatan pakai sarung tok nggak pakai baju, boleh apa enggak? Boleh, tapi orang pantas. COVID-19, orang dua masker,
maskeran nganggo kotange bojone. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi ora pantes. Ya udah. Besok ana Covid. Maskeran nganggo kotange bojomu. Ayo. Bojo ora asal. Ora dibojo. Sakile mana dulu Pak ya. Sakit. Aku ambil kasus dulu rasanya pengen nangis. Makanya kamu harus paham. Kenapa tukang koran itu kebanyakan cowok? Jawabannya sederhana. Karena cewek itu gengsi untuk kasih kabar duluan. Makanya aku seneng karo cewek, gue langsung tembakan loh. Rasa ngenteni kesuwen. Tapi nyuwun sewu, sampai kowe sampai mati jomblo orang maksiat. Gue ora bisa Pak. Man asyaqo fa'afa. Di masjid tukang sone jomblo. Nah, jomblo asal rusak ya yo. Cek. Man asyaqo fa'afa fakatama famata mata syahidan. Sing sapa wong jatuh cinta, lalu ia menahannya, menyembunyikannya sampai dia mati, maka ia mati dalam keadaan syahid. Masya Allah. Jadi aku jomblo ngempet orang maksiat, matimu mati syahid. Cah YouTube gitu, jomblo nembe nyoting, mati kesetrum syahid. Selama nyuwun sewu, ketika kamu menahan jomblomu, kamu tidak maksiat, bisa ya. Tapi yang perlu kamu ingat satu, wa ma fil jannati azabun. Besok di surga itu nggak ada jomblo. Makanya saya bilang jangan kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Nah, supaya kemudian ini berlaku asas kepantasan, Al-Quran itu kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah peradaban dalam sebuah bangsa. Dalam konteks ini nyuwun sewu Madiun umpamanya. Suara sone enak yang tadi apa yang sekarang? Sekarang. Yang tadi apa yang sekarang? Sekarang. Ibu-ibu jawab tadi, Pak Danren jawab sekarang. Suara son aja beda pilihan, Pak. Kayak saya hari ini pakai baju putih, Pak Maidi kalau wakil wali kota kan ireng. Yo itu pilihan itu. Pak Maidi kan pakai hitam seneng dia, karena kalau kotor nggak kelihatan. Santai aja Pak Maidi. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Bahkan kadang-kadang hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pengen raimu ke Pak Taylor ke Pak panu. Wong murid kadang-kadang mau kayak tai lalat. Tai lalat itu kalau dilihat tai lalatnya kalau itu jelek. Tapi kalau kita lihat secara global, secara keseluruhan menambah kecantikan dan ketampanan. Makanya tai lalat saja kadang-kadang ini nasibnya beda-beda. Ono tai lalat nasibnya apik ning dhuwur lambe tambah ketok ayu. Tapi ono tai lalat yang nasibnya kurang apik ning dhuwur silit. Zizik. Atas semua prolog yang tadi saya sampaikan, Allah kemudian memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah bangsa. Atur ngake sampai kau malam hari ini, wabah rezeki ini lancar. Wabah iso sugih. Umar rezeki ini kayak Gus Miftah. Tapi sorry, kalau kamu mencari suami kayak Gus Miftah itu kayak rukun Islam yang kelima, hanya untuk yang mampu. Kalau tidak Pak, Eci. Ulang tahun ini mengenai mangan terus. Pak Maidi juga boleh makan Pak Maidi. Oh, beliau baru WA asisten. Tolong siapkan amplop ya Gus Miftah. Amplop itu Pak. Saya ramah amplopnya dulu, wae Maidi kamu suwi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini konsep membangun peradaban supaya kota Madiun lebih hebat. Saya mau tanya, Madiun hari ini bagus apa enggak? Kotanya maju apa enggak? Saya tuh seneng
mau lewat kota Madiun Padang, pemandangannya oke. Loh, ngerti wong Madiun banyak yang belum naik haji tinggal ini kabar-kabaran. Ini kabar-kabar luar biasa. Jadi Allah, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Orang kota Madiun punya masalah, Maidi punya solusi. Padune, Baleni, baleni. Baleni. Terus mau pikir mau caption ini loh. Di saat kamu sibuk bikin caption, aku sibuk bikin kamu. Makanya Pak Edi Supriyanto ini sekarang di PJ itu ya, beda saya seperti nabi. Enak Pak Edi. Pak Edi sama istrinya, mana istrinya? Oh itu, nah soal cie dada kalau aku cie. Tapi saya meyakini orang kayak Pak Medi, kayak Pak Edi Supriyanto ini sukses pasti dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jangan Pak Edi, terjadilah cowok yang setia. Jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkah untuk menuju kesempurnaan. Di saat saya sibuk ngaji, Medi sibuk WA asistennya. Cinta siapa? Dari semua prolog tadi, saya kemudian pengen mengambil satu ayat bagaimana membangun bangsa ini. Wabil khusus kota Madiun. Prolognya apa dulu? Pembukaan pidato itu namanya prolog. Akhir pidato itu namanya